Son ya. Nanti. Yuk. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini sekarang jam berapa ya? Jam 11, udah mau siang ya. Ini aku ada di stasiun Blitar, akan melakukan perjalanan menuju ke Malang. Aku naik kereta api Penataran. Dan rencana setelah nyampe di Malang nanti, aku akan lanjut ke Jakarta naik bis Sinar Jaya yang double decker. Ini untuk pertama kalinya double deckernya masuk di Kota Malang, teman-teman. Gimana keseruannya? Ikuti terus videoku kali ini. Dan lokomotif yang berdinas kereta api Penataran pada hari ini yaitu CC 20310 di Induk SDT, teman-teman. Ini kalau Penataran bawa eksekutif ya. Ternyata ini kereta luar dinas, teman-teman. Kereta titipan K1 0717 ML. Berarti ini keretanya Gajayana ini. Nggak tahu nih, mungkin titipan dari Surabaya Gubeng atau dari Kertosono, nggak tahu ya. Mungkin ini dilepas di Malang ini. Akhirnya ini dibuka nih kacanya. Nah, aku di ekonomi nomor 6 di sini. Ditutup. Kesono aja berarti. Dari Blitar ke Malang aku naik kereta api Penataran. Selain jamnya pasti, harganya pun relatif murah, teman-teman. Cuman 12.000 aja dengan jarak waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Nah, tapi kala itu aku sedikit cerita nih ya. Aku kehabisan tiket, teman-teman, ketika akan pesen tiket Penataran Blitar ke Malang. Wah, gimana ya? Akhirnya aku akalin dengan beli tiket 2. Yang pertama relasi Blitar ke Panjen dan yang kedua ke Panjen menuju ke Malang. Dan dapet deh, cuman konsekuensinya dari bayar 12.000 harus tambah lagi Rp10.000 untuk tiket selanjutnya. Lah, apesnya kala itu dari Kepanjen ke Malangnya yang tersedia hanya tiket tanpa tempat duduk, teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Kalau kayak gini mah yang penting keangkut aja. Sekitar jam 1 siang aku tiba di Kota Malang. Ngomong-ngomong soal Kota Malang nih, kota dengan predikat terbesar dan terpadat kedua di Jawa Timur ini memang sangat potensial bagi bisnis dunia transportasi, teman-teman. Setiap harinya ada puluhan perjalanan kereta api, ratusan bus yang keluar masuk di kota ini. Hal ini menandakan tingginya mobilitas masyarakat yang keluar atau masuk di kota ini. Dan bagi teman-teman pengguna transportasi bus, pastinya udah paham lah ya kalau Malang ini merupakan gudangnya bis dengan armada maupun layanan yang mewah yang jalan reguler setiap hari, melayani ke berbagai tujuan seperti Bandung, Jakarta maupun ke Denpasar. Nah, pada perjalanan kali ini aku akan mencoba naik PO bus yang terkenal akan layanan low cost carrier-nya dan kini merambah di layanan premium ketika masuk Kota Malang ini, yaitu PO Sinar Jaya yang akhirnya bis double decker terbarunya dijalankan di lintasan Malang Jakarta, teman-teman. Dengan adanya bis Sinar Jaya double decker ini, jadi total ada 5 PO yang aktif mengoperasikan double decker untuk layanan Malang menuju ke Jakarta. Diawali dengan PO Lorena, Rosalia Indah, Gunung Harta, Juragan 99, dan terakhir PO Sinar Jaya ini. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah ada di Terminal Arjosari. Sekarang jam 2 kurang seperempat. Jam segini tuh banyak banget bis-bis premium yang ada di sini. Aku mau naik yang itu tuh. Itu. Nah, Sinar Jaya yang double decker 27DD. Itu baru aja masuk, itu baru masuk Gunung Harta GHTS 085. Nggak tahu tuh rutenya mana tuh. Kita akan mendekat aja ya. Ini ada bis Sinar Jaya yang switch class. Tujuannya Bubula, Jakarta Bubula. Ini dia masih berangkatnya sekitar jam 3 nanti, teman-teman. Dan bisku masih terparkir di situ tuh. Double decker Sinar Jaya yang dulunya jalan Jogja Jakarta, sekarang jalan sebagai armada tambahan malam Senin
Dia jalan rute Malang Pondok Cabe, teman-teman. Ini hari kedua dia jalan Malang. Sebelumnya dia tuh ditugaskan di Jogja dan lain Surabaya. Bis Pahala Kencana tujuan ke Jakarta, berangkat. Ini ada Gunung Harta GTS 85 tujuan ke Jati. Tujuan ke mana nih? Ciawi. Ini ada dua bis yang bisa dibilang premium, teman-teman, di Malang ini. Yang pertama ada 27 Trans dengan kelas tertingginya Presiden Class dengan julukan Hydra. Ini lagi viral nih, lagi naik daun nih bis ini nih, karena pelayanannya emang lumayan bagus. Dan ini unit terbarunya yang pakai sasis Mercy 1626 dan kacanya kaca single. Wah, ini just banget ya. Aku udah pernah bikin videonya ini. Teman-teman kalau pengen lihat bisa cek link di kolom deskripsi ya. Hati ya. Ini tujuannya itu dari Malang ke Surabaya dengan tujuan akhir yaitu Terminal Poris, lewatnya Bekasi Timur, Pulau Gebang, Pondok Pinang, Lebak Bulus, dan berakhir di Terminal Poris. Tinggal tersisa satu bis premium yang ada di sini, yaitu bis Harapan Jaya. Dia ini memakai bodi yang saat ini cuma Harapan Jaya aja yang punya, yaitu Avante D1. Kalau bisa dibilang tuh UHD-nya karoseri tentrem. Dia itu tingginya setara sama double decker, teman-teman. UHD tapi tingginya setara sama double decker. Dia pakai sasis Scania K410. Dan ini yang pertama, dia itu memakai teknologi mirror cam. Jadi nggak pakai spion yang tanduk gitu, pakai spion kamera, tapi masih dibantu dengan spion biasa ini, teman-teman. Nah, dia itu rutenya itu dari Malang ke Surabaya dengan tujuan akhir Jakarta hingga ke Tajur Bogor, teman-teman. Nah, ini aku juga udah bikin videonya ini, tapi kala itu dia jalannya Surabaya, teman-teman, jadi nggak di Malang. Aku yang dari Malang aku belum bikinnya, next time lah kalau ada kesempatan aku mau nyobain ini. Untuk keberangkatan bis yang akan aku naiki yaitu Sinar Jaya double decker, itu keberangkatannya sekitar jam 4 atau setengah 5 itu, teman-teman. Tapi aku jam 2 udah nyampe sini karena aku pengen hunting bis-bis premium yang ada di Malang. Karena Malang ini gimana ya, bisnya itu semua itu rata-rata yang masuk sini ke arah Jakarta atau ke arah Bali, rata-rata menggunakan bis premium dengan layanan yang di atas rata-rata lah. Itu berangkat tuh di belakangku. Oh, cuma pindah tempat pindah tempat parkir aja, teman-teman. Jadi nanti aku akan berangkat jam 4 atau setengah 5 dan tiketnya itu aku pesennya itu via WA agen Sinar Jaya Arjosari Malang. Nomornya aku cantumin di kolom deskripsi kalau teman-teman pengen pesen. Nah, di video kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama nih. Orangnya pasti nggak asing lagi nih. Tentara. Tentara. Gagal tentara ya, Mas? Otakannya. Ayo. Gentengnya berubah, gentengnya. Gentengnya berubah. Aku turun Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang. Oh, bisa ya? Bisa dong. Oh, bisa yo. Tapi kayaknya dari Cibitung langsung Kampung Rambutan. Kemarin aku turun Pulau Gebang loh. Oh, bisa ya? Surabaya. Oh, ya wes. Kan ini sebenarnya rutenya Surabaya Jakarta juga kan. Ah. Cuma dimajuin ke Malang. Oh, ya wes, berarti Sama. kalau bisa Pulau Gebang tak Pulau Gebang aja deh. Pulau Gebang aja. bareng. Oke. Siap. Kita duet lagi. Ini udah 2 kali ya berarti ya. Waktu itu pas line perdananya Sweet Class. Malang Jakarta, sekarang ini. Ya iya toh, double. Ini dia yang akan membawa aku menuju ke Jakarta, teman-teman. Bis Sinar Jaya dengan sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 double decker. Ini tuh keluar sekitar Lebaran kemarin. Jadi kalau dibilang ini belum ada setahun, bis ini masih kinyis-kinyis, masih grass, masih top lah pokoknya. Itu kemarin tuh waktu aku Jogja Jakarta, ya aku naik yang Sinar Jaya kayak gini, itu yang 28DD. Nah, ini saudara kembarnya. Bis ini tuh sejarahnya tuh ketika keluar dia tuh jalan Jogja. Setelah jalan Jogja, dia jalan ke Surabaya Pondok Cabe. Sekarang itu ditarik ke
Malang. Jadi rutenya itu Malang, Surabaya ke Pondok Cabe. Lintasannya itu kalau nggak salah ya untuk bis ini tuh dari Malang sini ke Surabaya. Penurunannya itu mulai dari pul pusatnya ini di Cibitung, langsung Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Ciputat, dan berakhir di Pondok Cabe itu. Sebetulnya kalau dilihat dari rutenya itu hampir sama dengan yang kelas eksekutif ini loh. Nah, yang eksekutif ini itu tuh dia rutenya Malang ke arah Poris, tapi nanti berpisahnya jalurnya itu di Ciputat teman-teman. Ini ke Pondok Cabe, ini ke Poris. Dan statusnya bis ini tuh masih bis tambahan ya. Tambahan karena ini kan malam Senin. Nah, bis ini tuh sebagai tambahan karena kalau malam Senin itu penumpang pasti banyak. Dia tuh ditarik ke Malang dan semoga saja dia paten ke Malang teman-teman. Harganya untuk saat ini masih tarif yang belum fix ya. Ini harganya disamain sama yang kelas eksekutif. Jadi beruntunglah penumpang yang dapat double decker, harganya masih harga yang sama kayak kelas eksekutif. Ini harganya aku beli tuh yang atas, yang kelas terbawahnya itu harganya Rp300.000. Terus yang bawah itu 350, yang seatnya 21, dan yang sleeper itu harganya 500 kalau nggak salah itu. Switch kelas Sinarjaya dengan rute Bogor, Malang, Bubulak, Bogor, berangkat teman-teman. Ini jam 3 kurang 10 menit. Ini krunya lagi prepare teman-teman. Wah, ini bannya udah disemir hitam banget gitu. Terus ada ringnya ini warnanya gold. Wah, ini tambah keren ini. Dulu masih polos sih yang 2728. Sekarang udah variasi-variasi tipis-tipis gini. Jadi kesannya lebih elegan gitu teman-teman. Kalau dilihat dari liverynya sih, dari kejauhan pun juga udah paham ya, walaupun tulisan Sinarjaya ditutup, ini pasti ini liverynya Sinarjaya. Karena livery itu khas banget, pelangi ini. Serius. Dan bis ini menggunakan sasis Mercy 2542. 2542 itu ada terbagi jadi dua, yang untuk double decker dan untuk yang tipe single deck. Yang untuk double decker itu ciri-cirinya yaitu ini, wheelbase-nya ini itu lebih panjang. Jadi overhang depan ini lebih sempit teman-teman. Ini gunanya untuk pertama untuk kestabilan juga, dan yang kedua ini fungsinya agar ruangan di penumpang ini, ruangan penumpang sini tuh jadi lebih longgar gitu. Jadi untuk yang bis double decker Mercedes-Benz itu yang ruangan sini tuh longgar teman-teman. Nanti aku tak masuk deh. Dan untuk bis double decker itu bagasinya tepatnya di sini teman-teman. Jadi karena ini tingkat dan sebagian besar ruang digunakan untuk penumpang, sehingga untuk bagasi itu nggak terlalu gede, cuma di sini aja, tapi ini tembus ke sana. Di atasnya axle nih, axle belakang. Oke teman-teman, ini mumpung penumpangnya belum pada naik, aku udah izin sama pengurusnya sini untuk ambil gambar bis ini ketika masih kosong. Oke? Nah, ketika kita masuk di sini, nah di sini tuh langsung disambut sama ada tangga sama juga toilet, dan toiletnya ini kayak gini teman-teman. Oh, bisa dibuka. Nah, ini toiletnya masih bersih, wangi gini. Woi, sini toiletnya ini tapi nggak bisa dibuat buang air besar ya, cuman buang air kecil aja. Dan kondisi ketika bis berjalan, kalau sedang berhenti gini, kalau kita misalkan buang air itu kasihan yang diberhentiin, pasti akan langsung jatuh ke bawah gitu loh teman-teman. Sebelum naik ke atas ini, aku akan nunjukin ke teman-teman kelas yang kedua. Jadi ada 3 kelas. Ini kelas kedua, kelas tengah-tengah, yaitu kelas apa ini ya, super eksekutif apa super top atau big top lah, yang kursinya itu konfigurasi 21 kayak gini. Ini kita akan mendapatkan fasilitas on board seperti selimut dan bantal, tapi nggak boleh dibawa pulang. Ini cuman khusus untuk fasilitas di dalam bis saja. Lalu ini ada snacknya nih teman-teman, ada snack sama ada air mineral 600 ml. Lalu di sini juga ada audio video on demand yang gede ini, dan basisnya ini Android ini, jadi bisa buat internetan. Dilengkapi dengan leg rest gabung bukan leg rest pisah, yang leg rest kekinian gitu, dan jarak antar seatnya itu longgar banget. Karena kan seperti aku bilang tadi, Mercy 2542 itu emang ruangan untuk bagian sini itu emang cukup luas teman-teman.
Nah ini udah ditutup nih teman-teman. Kayaknya akan persiapan masuk ke jalur keberangkatan. Oke. Ini ada colokan USB-nya. Lalu ini juga reclining seat. Pokoknya nyaman deh ini. Dan harganya murah loh. Untuk sekelas bis premium dari Malang ke Jakarta itu harganya Rp350.000. Wah, 350 dengan dapat kayak gini ya lumayan loh. Ini kita udah masuk di jalur keberangkatan teman-teman, tapi keberangkatannya masih kurang lebih 1 jam lagi. Di sini ngetem di sini kurang lebih sekitar 1 jam. Dilihat dari sasis Mercy 2542 ini kan premium ya, udah premium, harga paling mahal dibanding kompetitornya dan punya segudang kelebihan dibandingkan dengan kompetitornya. Dan emang ini bus ini emang kasta paling tinggi lah, salah satu kasta paling tinggi yang ada di Indonesia. Cuman tak ada gading yang tak retak. Ada satu kekurangan, yaitu di sini tuh ada tangki yang nggak bisa dirubah posisinya. Tangki bahan bakar nggak bisa dirubah, dan ini menimbulkan sedikit ketidaknyamanan ketika kita ada di sleeper. Nah, gara-gara apa? Gara-garanya ini teman-teman. Yang aku bilang tadi, kelas sleepernya bis ini tuh menurutku agak kurang worth it ya. Mendingan kalau aku bisa milih tuh mending malah yang switch kelasnya aja ya. Karena apa? Karena emang bis dengan konstruksi seperti ini terkhusus untuk sasis Mercedes-Benz 2542 itu tuh tangkinya berada di sini, nggak bisa dipindah, dan ini paten. Misalkan dipindah nggak direkomendasiin oleh ATPM-nya. Sehingga kalau dibuat sleeper kayak gini itu ruang kepala kita itu jadi lebih sempit gitu loh teman-teman. Aku contohin ya. Nah ini misalkan aku di sini. Nah ini udah posisi rebah maksimal kayak gini teman-teman, dan posisinya tuh deket banget loh sama ini. Itulah kelemahan dari Mercy 2542 apabila dikasih sleeper di atasnya roda gini. Beda sama sasis-sasis kayak kompetitornya itu tangkinya masih bisa diakalin nggak di sini gitu loh. Jadi ini kalau misalkan karena juga agak gimana gitu loh, jadi nggak begitu bisa rebah gitu teman-teman. Itu aja sih. Tapi selainnya klien lainnya emang Mercy emang unggul dari kompetitornya. Cuman minusnya tuh kalau dibikin double decker pasti kayak gini di semua PO, nggak di Sinajaya aja. Nah ini masih kosong juga. Yuk kita ke atas teman-teman. Kita lihat kelas yang di atasnya nih yang akan aku naiki. Nah seperti ini teman-teman. Di lantai atas ini ada kelas terendah dari bis ini teman-teman, yaitu kelasnya eksekutif. Tapi eksekutifnya ini eksekutif yang menurutku lumayan longgar ya. Konfigurasinya itu 22 dengan total kapasitas cuma 36 seat aja di kelas atas ini teman-teman. Nah ini jarak antar seatnya tuh loh longgar banget. Ini longgar kan. Terus yang sini juga longgar. Loh longgar banget ya. Cakep. Terus kita akan dapat fasilitas onboard, selimut dan bantal. Lalu ada air mineral. Dan juga ada leg rest. Dan seatnya ini juga reclining seat teman-teman, bisa direbahin gitu. Kalau mau tidur lumayan lah. Yuk kita langsung aja ke depan. Seatku itu ada di tempat yang paling depan sana, hot seat teman-teman. Wah, seatnya ini longgar banget ya. Dari ujung leg rest sampai ke depan ini lumayan longgar teman-teman. Misalkan ditaruh tas di depannya tuh masih longgar loh. Nah ini duduk di sini sambil menikmati pemandangan sepanjang tol Trans Jawa. Wah cakep banget sih. Tapi sayang ini berangkatnya sore sih. Jadi mungkin selepas Surabaya udah gelap teman-teman, nggak bisa lihat view cakepnya tol Trans Jawa. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kakinya kita bisa longgar gitu. Ini taruh tas kurang gede pun masih muat sini teman-teman. Jos longgar banget ini. Dan tempat dudukku di nomor 12 yang di situ. Di hot seat ini ada yang unik nih teman-teman, yaitu biasanya kan sini sama sini tuh dikasih isinya lover AC ya, tapi yang ini lover AC-nya dibuntu, dimodifikasi, dikasih semacam colokan USB untuk ngecas HP teman-teman. Nah ini merupakan inovasinya Sinar ya, apa diakalin sama Sinar, soalnya di sini tuh misalkan standarnya pabrik Adiputro ini tuh kayak gini. Nah jadi yang depan ini nggak dapet colokan USB teman-teman, jadi biar adil ini dimatiin satu terus dikasih colokan kayak gini. Wah mantep ini.
Oke, ini jam 4 kurang, langsung aja kita masuk ke atas. Mas, saya mas ya. Yuk. Lur. Kirim tuh foto nih. Foto apa? Foto mau tuh. Oh iya. Ini isennya apa isi sini? Roti. Oh, roti. Yang atas nggak dapet ya? Permisi yang foto ya. Di bawah tok. Oke teman-teman, ini aku udah ada di seatku. Kalau Arkan kan di bawah ya, aku di atas gini teman-teman. Dia pengen ngerasain yang kelas super topnya, yang menurutku kelas termurahnya itu ada di situ, yang di harga 350 tapi dapat sih 21. Ini harganya ini 300, dapatnya kayak gini teman-teman. Ya lumayan lah, mantap. Ini kayaknya berangkat tepat sih, ini jam 4 tepat, ini udah ditutup, udah digas nih kayaknya, mau berangkat nih. Udah maju nih, jam 4:05. Ya hitungannya tepat lah. Cek telung minggu, isi telung minggu ya. Ngantak tak boleh naik rale. Tenang ya. Yang di sana kayak gini. Ini yang hunting banyak banget nih di sini teman-teman. Karena emang ini double deck ini bisa dikatakan baru masuk Malang nih. Mau nyobain apa pipi? Ya wis tak boleh naik rale. Ya, lagi. Wah ini rasanya kayak artis nih, difotoin gini. Teman-teman yang aku seneng dari bis 27DD sama 28DD double decker Sinarjaya yang terbaru, yang lantai atas itu udah pandangannya luas, nggak ada atau minim stiker gini, jadi kita bisa lihat pemandangan secara luas. Dan yang penting ruang kakinya ini longgar banget loh. Ini aku kasih tas ukuran lumayan gede nih. Ini masih kakiku masih bisa selonjor dengan nyaman ini. Padahal ini lekersnya udah aku naikin maksimal nih. Nah, jadi di depan bisa sebagai bagasi tambahan penumpang yang depan sini teman-teman. Ini udah meninggalkan terminal Arjosari Malang. Ini di sini ada tempat-tempat kayak ngetemnya bis-bis ke arah Surabaya. Oke, sekarang kita menuju ke Jakarta. Wah ini aku terakhir naik double decker kapan ya? Oh pas kemarin naik Juragan 99 Trans sih. Tapi kan sleeper, kalau ini yang kursi biasa kayak gini. Tapi nggak kalah nyaman kok. Ini bisnya ini lagi ini meng-overtake bis ATB Malang Surabaya. Bis tentrem. Nah di sini tuh kalau orang-orang kalau di daerah Malang tuh bilangnya daerah Taspen. Di sini tempat untuk apa ya? Tempat untuk ngetem atau menurunkan penumpang teman-teman. Karena ini pertigaan sini tuh yang sebelah sini tuh udah masuk ke Kota Malang, ke arah Kota Malang. Jadi rata-rata penumpang tuh turunnya di sini. Kebanyakan yang dari Surabaya sih teman-teman. Yang dari arah Surabaya itu turunnya sini. Kalau dilihat jam segini berangkat dari Malang itu angkatan-angkatan kayak bis Bali teman-teman ya, bis ke arah Denpasar. Tuh di depan tuh ada M-Trans tuh. Nah itu yang warna merah tuh ada bis M-Trans. Terus tadi parkir juga bareng sama Purnayasa. Jadi kalau ke arah Jakarta jam 4 atau jam setengah 5 kayak gini tuh waktu yang pas sih teman-teman. Apalagi ini malam Senin, jam-jam ngejar kantor gitu. Mungkin nyampe di Pulau Gebang atau di Jakarta lah itu masih subuh. Kalau kondisinya ini normal teman-teman ya, masih bisa ngejar jam kantor. Ini kita ngelewatin pabriknya bis ini teman-teman. Nah, jadi bis ini tuh lahirnya di sini, di Karoseri Adi Putro. Kurang lebih sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu. Nah ini kita ada di persimpangan Karanglo teman-teman. Itu ada underpass, jadi kita nanti akan langsung belok ke arah kanan masuk ke tol. Langsung masuk tol teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.